Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Hidayanti, NPM 2101011018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan tema Living Quran dalam lintas sejarah studi. Yang pertama yaitu Living Quran. Secara linguistik, Living Quran merupakan kombinasi dari dua kata yang berbeda, yaitu hidup yang berarti kehidupan, dan Al-Quran yang berarti merupakan kitab suci umat Islam. Sedangkan dari segi istilah, Living Quran dapat dipahami sebagai teks Quran yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian, Living Quran seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan Al-Quran yang tidak mengacu kepada pemahaman atas pesan tekstualnya. Kemudian, Living Quran adalah bibit dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada piagam yang bersumber pada Siti Aisyah. Beliau memperhatikan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Pernyataan Living Quran juga upas menyasar menjulang suatu kebanyakan yang pekerjaannya sehari-harinya yaitu mengabdikan kepada Al-Quran. Seperti sastra acuannya, mereka hidup dengan mengikuti dan menjauhi larangan yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut dapat seperti Al-Quran yang hidup. Ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa Al-Quran bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi merupakan sebuah kitab yang hidup. Adapun Living Quran menurut Ahmad Ubaidi, ia mengatakan bahwa Living Quran adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena atau gejala Al-Quran yang ada di tengah-tengah kehidupan seseorang. Living Quran dapat dimaknai juga dengan gejala yang nampak di masyarakat, berpola-pola perilaku, sumber maupun respon, sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Quran. Teks Al-Quran yang hidup di masyarakat itulah yang disebut dengan The Living Quran. Sementara penerapan menghasilkan penafsiran tertentu yang disebut dengan The Living Tafsir. Dasarnya, Living Quran mempelajari Al-Quran dari masyarakat, fenomena aktual dari fenomena sosial. Living Quran masih merupakan kajian ilmu tentang Al-Quran, tetapi sumber datanya bukanlah dari wahyu, melainkan fenomena sosial atau fenomena alam. Jika studi Living Quran selalu menggunakan wahyu sebagai sumber data utamanya, itu tidak bisa disebut sebagai Living Quran. Tetapi studi tentang iman, teologi, syariah, atau keamanan murni Quran tetap pada wahyu. Living Quran merupakan kajian atau penelitian ilmiah mengenai aneka macam insiden sosial terkait menggunakan kehadiran Al-Quran atau eksistensi Al-Quran pada sebuah komunitas kaum muslim tertentu. Bisa disimpulkan bahwa Living Quran merupakan suatu kajian ilmiah pada studi Al-Quran yang meneliti antara Al-Quran dengan syarat empiris sosial pada masyarakat. Living Quran juga berarti praktek-praktek yang menerapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat. Dan Living Quran dalam lintas sejarah.
Sejarah menuliskan bahwa Living Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Hal ini bisa dilihat dari praktek ruqyah, itu mengobati dirinya sendiri, dan ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Menurut salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW pernah menyembuhkan penyakit dengan menggunakan surat Al-Fatihah atau sangkal sihir dengan membaca surat Al-Falaq dan An. Kemudian Living Quran yang dilakukan oleh para sahabat yaitu pengamatan. Semacam ketika para sahabat melihat Nabi menggunakan cincin, kemudian para sahabat pun ikut menggunakannya. Living Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi hal ini belum merupakan Living Quran yang berbentuk kajian keilmuan. Hal ini merupakan embrio Living Quran yang sudah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Quran memulai objek ketika memperhatikan studi Al-Quran non-muslim. Bagi mereka banyak hal yang menarik di sekitar Al-Quran di tengah kehidupan kaum muslim yang berwujud berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, pemenggalan ayat Al-Quran, doa, dan lain-lain. Istilah Living Quran ada saat pertama kali oleh Fazlur Rahman. Hal ini diungkapkan oleh Al-Fatih Suryadilaga mengarah kepada sunnah non-verbal yang dikenal dengan istilah Living Tradition. Jika ditinjau secara historis, praktik berurusan dengan Al-Quran pada hakikatnya surat-surat atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran tentang kehidupan manusia yang sebenarnya telah ada sejak masa awal Islam, yaitu di bawah Nabi Muhammad SAW. Catatan sejarah, Nabi Muhammad adalah salah satu tokoh yang memperhatikan studi Al-Quran, yaitu Neal Robinson, kemudian Farid Esad atau Nas Abu Zaid. Contohnya, Farid lebih banyak mengeksplorasi pengamalan tentang Quran di lingkungan sendiri, sedangkan Neal Robinson lebih merekam pengalaman, yaitu seperti banyak kasus seperti bagaimana pengamalan Toha Hussein mempelajari Al-Quran, bagaimana pengalaman komunikasi muslim di India. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.